Ini sederet keuntungan yang didapat warga ber-KTP IKN. Tak lama lagi, warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur, bakal mengantongi KTP Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menyusul persiapan Otorita IKN, menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus IKN pada masa transisi saat ini. Insya Allah tahun ini kami akan jadi pemerintahan daerah khusus, ujar Bambang usai menghadiri peringatan Nuzulul Quran 2024 di Masjid Rahmatullah, Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku, IKN, Kamis, 28 Maret 2024. Menurut Bambang, Jakarta akan tetap memainkan fungsinya sebagai pusat finansial dan ekonomi. IKN juga akan menjadi tandem Jakarta. Ini sebuah kemajuan dari kehadiran IKN. Di mana sekalian yang sekarang KTP-nya masih Argomulyo, nanti berubah menjadi KTP IKN, ujar Bambang. Keren ya Pak, seloroh Bambang. Keren, sambut warga yang menghadiri acara tersebut. Saat ini, aku Bambang, dirinya sama dengan warga Desa Argomulyo, sudah mengantongi KTP Sepaku. Bambang pun membeberkan keuntungan yang akan didapat warga jika telah mengantongi KTP IKN. Pertama, warga ber-KTP IKN akan lebih mudah mendapatkan peluang kerja. Kedua, warga juga akan mendapatkan pelatihan, pendampingan, pembinaan serta workshop yang digelar OIKN. Ketiga, terkait literasi digital yang sejalan dengan visi IKN sebagai kota cerdas, warga juga diupayakan untuk lebih melek digital. Tentunya, bagaimana kami menempatkan diri sebagai masyarakat ibu kota, sambung rasanya lebih baik, imbuh Bambang. Untuk itu, dia berjanji, Otorita IKN akan memfasilitasi dan mengakomodasi warga Sepaku yang proaktif punya keinginan untuk maju. Jangan sampai warga Sepaku menjadi penonton dari kemajuan IKN. Saya mengharapkan, warga Sepaku menjadi pelaku. Jika ada kesempatan, manfaatkan untuk melakukan kreasi dan inovasi, cetus Bambang. Dia pun mencontohkan, jika ada warga ingin berjualan melalui website atau aplikasi berupa e-commerce, akan difasilitasi OIKN. Warga bisa menjual cindera mata, kuliner khas Sepaku, kerajinan tangan, dan lain-lain, ucapnya. Sebelumnya, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara, Rakornas IKN, di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024, Bambang menyebutkan, tahun ini OIKN akan menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus, OIKN tetap menunggu penetapan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Administrasi wilayah IKN sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Amran, dalam Rakornas IKN. Ada beberapa kekhususan pemerintahan daerah khusus IKN. Salah satunya, Kepala IKN setingkat menteri dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR di IKN juga. Enam investor swasta bakal masuk ke IKN, ada sektor perumahan hingga pendidikan. Sebanyak 6 investor swasta yang berinisiatif atau unsolicited untuk mengembangkan pembangunan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal itu diungkapkan Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, PT SMI, Faris Pranawa di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif atau yang kita kenal unsolicited project, sudah ada hampir 6 calon investor, di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan, kata Faris. Melihat maraknya dinamika investor yang ingin masuk ke IKN, SMI turut membantu Otorita IKN menyiapkan dokumen dan melakukan evaluasi proposal yang ada. Kita membantu pengembangan organisasi yang intinya membuat otorita siap mengakses pendanaan dari swasta atau menawarkan proyek kepada pihak swasta, ungkap Faris. Faris juga mengatakan, saat ini perusahaan menerima penugasan dari pemerintah sebesar 1,3 triliun rupiah. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 825 miliar rupiah digunakan untuk pembangunan IKN.
Nilainya 1,3 triliun rupiah mungkin untuk jumlah proyek KPBU hampir mencapai 10 proyek, dan di KN 825 miliar rupiah dari sisi penugasan kepada PT SMI-nya, ujarnya. PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, PT SMI, membukukan pendapatan senilai 7,6 triliun rupiah di tahun 2023 atau naik 22,8% dibandingkan tahun lalu yaitu 6,2 triliun rupiah. Perseroan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan berkat kerja keras seluruh karyawan, kata Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Jajawinata dalam acara media briefing sekaligus berbuka puasa bersama di Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Darwin mengatakan, gross income perseroan di tahun 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,4% atau naik dari posisi 3,1 triliun rupiah di 2022, menjadi 3,8 triliun rupiah di tahun 2023. Selain itu, ia mengatakan, sepanjang 2023, aktivitas pembiayaan dan investasi PT SMI telah berkontribusi pada pembangunan proyek infrastruktur senilai 727,3 triliun rupiah. Adapun komitmen pembiayaan sebesar 137,7 triliun rupiah di 2023. Sementara itu, angka outstanding pembiayaan dan investasi adalah senilai 91,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk gross disbursement tahun 2023 adalah 15,3 triliun rupiah, yang terdiri dari disbursement ke badan usaha senilai 15 triliun rupiah dan ke pemerintah daerah sebesar 255 miliar rupiah, ujarnya. Untuk diketahui, PT SMI adalah badan usaha milik negara, BUMN, di bawah koordinasi Kementerian Keuangan yang berbentuk lembaga keuangan bukan bank, LKBB. PT SMI berperan dan memiliki mandat sebagai katalis percepatan pembangunan nasional. PT SMI memiliki berbagai fungsi dan produk, fitur unik untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan infrastruktur tetapi juga sebagai enabler melalui pelaksanaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, yang mengikut sertakan berbagai institusi keuangan baik swasta maupun multilateral.